Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita berjumpa kembali hari ini dan kita percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang untuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita mengambil sikap bersatu hati, kita akan membawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Di tempat ini kami berdoa mengangkat tangan dan hati kami untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa menopang Indonesia, kami percaya 2026 Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan baik untuk bangsa kami. Memasuki tahun amanat agung, banyak jiwa-jiwa yang akan dituai, banyak jiwa-jiwa rakyat Indonesia yang akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami tahu Tuhan, program-program pemerintahan yang dibuat itu mendatangkan kebaikan. Kami percaya Indonesia akan diberikan cuaca yang baik memasuki mid Februari dan untuk akhir tahun Engkau senantiasa pegang kendali atas bangsa kami. Kami menopang senantiasa untuk Presiden kami terkasih Pak Prabowo dan Wakil Presiden kami Pak Gibran. Kedua hamba-Mu Tuhan terus tuntun, Tuhan terus berikan hikmat, pewahyuan, pengambilan keputusan yang tepat, yang mendatangkan keadilan, yang mendatangkan kebenaran, yang mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sertai kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, orang-orang yang tepat di sekeliling mereka, dengan segala sesuatunya itu mereka memutuskan dengan roh takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kementerian, segala pemerintahan juga semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan berdiri atas bangsa kami Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mengalami pemulihan yang dahsyat dari tahun ke tahun dan kami akan melihat Indonesia mengalami ekonomi yang bangkit, hukum yang adil, kesejahteraan, semuanya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan menopang gembala kami terkasih Pak Niko, gembala sidang kami, dan juga gembala kami terkasih CK7 Pak Dr. Yanto. Kedua hamba-Mu senantiasa ada dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus membela mereka, memampukan, mengurapi, memberikan kesehatan yang sempurna, menuntun, membawa mereka di dalam destininya Tuhan. Keluarga besar kedua hamba-Mu senantiasa aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberikan hikmat, memberikan langkah demi langkah untuk membawa setiap umat yang digembalakan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini kemanapun kedua hamba-Mu melangkah, kemanapun keluarga besar hamba-Mu melangkah, Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa rindu untuk generasi Yeremia, khususnya di CK7, di kota kami, di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Lahir di tahun 2026 amanat agung ini, anak-anak Tuhan, generasi muda yang cinta sama Tuhan, yang sungguh-sungguh berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang hidup berbeda, hidup di dalam kebenaran, hidup tidak kompromi, memancarkan terang Kristus. Mereka boleh berdampak di dalam kampus, sekolah, studi, bisnis, di dalam sekular, di dalam segala usaha. Mereka boleh berkata Tuhan Yesus adalah juru selamat, sehingga anak-anak muda generasi mereka banyak diselamatkan. Sembuhkan generasi ini dari pornografi, dari seks bebas, dari roh spirit bunuh diri, dari setiap kegelapan, narkotika. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat bagaimana generasi Yeremia akan bangkit, akan sungguh-sungguh, dan banyak Tuhan anak-anak yang akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami persiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dipulihkan, yang membutuhkan jawaban doa akan Tuhan berikan jawaban doa, sehingga setiap umat Tuhan akan pulang dari tempat ini dengan sorak-sorai kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap memuji Tuhan hari ini, amin. Amin. Mari boleh katakan ke kiri dan ke kananmu, katakan kasih Kristus sempurna buat kamu. Haleluya.
Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Mari nyatakan kok. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yang percaya boleh sorakan. Haleluya. Boleh lebih lagi nyatakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Mari sorakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Siapa? Yesus Tuhanku. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sungguh tidak ada Allah lain seperti Engkau, Allah kami yang berkuasa. Sorakan yes. Mari tepuk tangan sama-sama kok. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Katakan tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Tiada yang sepertimu, yang sepertimu, kau berkuasa. Ku puji kau selalu. Sekali lagi mari nyatakan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Sama-sama nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya Kasih setiamu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
Tuhanku. Mari boleh lambaikan tangan kita sama-sama kok. Yesus Tuhanku. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Tanpa musik sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita punya Allah yang begitu baik, amin. Amin. Jemaat Tuhan yang siap lebih lagi, sama-sama sorakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Come on, give me majesty. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari dengan imanmu nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi nyatakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan kita baik, sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu, come on. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Come on. sungguh amat baik. Boleh angkat kedua jempolmu nyatakan. Yesus baik. Lambaikan tanganmu Tuhan nyatakan. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali duduk. Sekarang adalah saatnya kita untuk menyaksikan news sepekan ke depan. Kepada tim multimedia, kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 15 Februari 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Jena Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rubin Ong. GB Perjalanan Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Bandara Service, Ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service.受恩典祝福 blessed by grace. "家庭和睦幸福 blessed with family unity. 祝福之人亦是蒙福之人 blessed to be a blessing. 祝福 the blessing." Mari bersama kita rayakan Chinese New Year Special Service dengan tema The Blessing yang akan diadakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 7, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pastor Randy Junaidi. Dengan bintang tamu Putri Ayu. Bertempat di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gerejanya yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat dan setia akan firman-Nya. Amin. From diagnosis to recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi. Dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monik Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK Lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Kul, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa, 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu, 18 Februari 2026.
Menara Doa 24 Jam tetap aktif seperti biasa. Kasih itu bukan tentang syarat dan bukan tentang sempurna. Kasih itu hadir saat ia lelah dan selalu membuatnya kuat tanpa diminta. Menerima apa adanya dan selalu ada apapun keadaannya. Sehingga ia selalu setia dan tersenyum menemani istrinya yang merupakan Cancer Warrior. Bagaimana ia bisa mencerminkan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan pada istrinya? Ternyata saya belajar dari istri saya. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Buat aku, yang penting dalam hidup ini aku terproses baik menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama saling belajar tentang kasih seorang pastor ini di ibadah WUI PRJ pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Unconditional Love bersama Pastor Zivki Priyatelna bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 Amen.
This is the blessing for all of you. May His favor be around you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. And we shout, Amen, Amen, Amen. We receive your blessing. We shout, Amen, Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Inilah hati kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu datang padamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu beserta setiap kami, Tuhan Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan imanmu nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel,
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar. Mari lebih lagi nyatakan, nyanyi pujian hanya bagimu. Haleluya. Namamu besar ya Tuhan, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Yes Lord Jesus. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami nyanyi pujian bagimu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami nyatakan ya Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. I sing praises. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. Yes, you are greatly to be praised. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak
ditinggikan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Tuhan bertahta di atas puji-pujian anak-Mu. Dan kami percaya di mana Tuhan hadir akan ada kemenangan dan kemerdekaan terjadi. Hari ini hati kami siapkan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban bagi kami. Yang sedang lelah akan dibangkitkan kembali. Karena ada jawaban yang luar biasa dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan menerima Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya buat nama Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu di tahun baru? Semua tetap semangat, nggak lemes kan? Salam kebiasaan saya, coba colek sebelahnya bilang begini, lu sore ini bener-bener cakep. Ibu Ruth aneh-aneh, puji Tuhan. Saya percaya begini saudara, memasuki tahun baru pasti banyak dari kita itu punya pengharapan kan. Oh, mudah-mudahan tahun kemarin belum dijawab, tahun ini kejawab. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan yang tahun lalu belum ditolong, tahun ini ditolong. Kan gitu tau pasti ya. Mudah-mudahan tahun lalu rencanaku belum kelar, tahun ini bisa kelar. Yang belum tercapai, tahun ini bisa tercapai. Betul enggak? Pasti kita semua punya pengharapan seperti itu. Nah sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Siapa yang punya doa yang sudah ditunggu-tunggu dari tahun lalu belum terjadi, belum terjawab sampai hari ini? Boleh angkat tangan saudara. Oh enggak banyak, berarti semua udah dijawab ya. Sekali lagi, siapa yang sedang menunggu jawaban doa dalam bentuk apapun, minta kerjaan, breakthrough, apapun, angkat tangan saudara. Wah hampir 100%. Dan saya percaya begini, ada satu pernyataan yang diucapkan oleh Raja Daud yang saya juga percaya ini jadi statement saudara. Anda buka kitab Mazmur pasal 13 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Mazmur 13 ayat yang kedua. Sudah dapat Bapak Ibu, kitab Mazmur pasal 13 ayat yang kedua. Bolehkah saya mengajak kita membaca sama-sama Mazmur 13 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan? Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Bahasa sederhananya itu gini, kapan Tuhan? Ada banyak doa yang kita belum melihat, janji Tuhan belum terjawab. Pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Daud, saya yakin jadi pertanyaan kita yaitu kapan Tuhan? Kapan aku dapat jodoh bagi yang berdoa minta jodoh? Kapan Tuhan aku hamil bagi yang berdoa kepengen hamil? Kapan Tuhan aku bisa melihat keuanganku mulai membaik? Kapan Tuhan pekerjaanku membaik? Pertanyaan sama ditanyakan oleh Daud. Dan mungkin juga pertanyaan ini yang menjadi tangisan saudara sampai hari ini. Saya mau cerita kira-kira hampir seminggu yang lalu saya khotbah di Zoom. Nah pada waktu khotbah di Zoom Bapak Ibu kan ada chatting gitu ya di Zoom ya kan, chat. Nah waktu saya mulai khotbah ada chat dari jemaat bilang begini, Bu suaranya kurang keras. Terus ada chat yang lain menjawab, jadi jawab-jawab sendiri. Enggak kok di sini keras. Terus ada lagi yang bilang, iya di tempat saya juga jelas. Ada lagi yang lain komentar, kayaknya handphone kamu yang bermasalah karena saya jelas. Suara burut jelas dari sini.
Tapi ada satu komen yang membuat saya tersenyum. Komennya bilang begini, kayaknya memang gadget kamu yang bermasalah karena saya ini ada di Belanda dan saya jelas sekali suara burut itu jelas. Bahkan anak saya lagi nonton TV sampai ngerasin suara televisi karena katanya suara burut terlalu keras. Jadi anak saya ngerasin suara televisi, dia bilang begitu. Saya tersenyum-senyum baca chat itu. Tiba-tiba Bapak Ibu ketika membaca chat itu tahu-tahu nyelononglah suara kesan di hati dari Tuhan. Saya nggak kenal orang ini. Dia cuma menyebut di situ saya di Belanda suaranya jelas. Tiba-tiba ada sebuah suara di sini untuk anak yang ngerasin televisi tadi. Saya nyampaikan setelah khotbah, saya bilang, Ibu, yang tadi anaknya ngerasin suara televisi, Tuhan bicara bahwa anak ibu akan dipakai Tuhan menjadi seseorang yang sangat diurapi dalam dunia artistik seniman. Tangan anak ibu akan diurapi menjadi seorang yang bergerak di dalam seni, kreativitas seni. Singkat cerita, setelah ibadah selesai, sang ibu yang di Belanda ini meminta waktu untuk bicara. Dia cerita begini, Ibu, Anda tidak ingat dengan saya kah? Saya dari Belanda, dulu pernah ketemu ibu dan ibu berdoa buat saya. Saudara, saya ke Belanda tahun 2008. Dan setelah itu tidak pernah ada kontak dengan Belanda sama sekali, bagaimana mungkin saya apal orang. Yang sepintas lalu hanya sekali saya ketemu dan saya tidak pernah ingat. Lalu dia cerita begini, ada cerita yang luar biasa, dia bilang begini. Pada waktu Ibu Ruth ke gereja kami, Ibu Ruth mendoakan saya dan doa Ibu Ruth adalah bahwa Ibu Ruth melihat saya menggendong seorang anak. Dan dia cerita pada waktu itu dia sudah bergumul untuk punya anak. Nah, anak yang ngeraskan televisi umurnya 10 tahun. Jadi saya mulai hitung-hitungan Saudara. Tahun 2026 anaknya umur 10 tahun. Berarti saya tarik ke belakang 10. Berarti kan 2000 berapa? 2016, betul ya? Saya ke Belanda 2008. Berarti dari jarak saya berdoa buat ibu ini sampai anak ini lahir, berarti kan sekitar 8 tahunan kan Bapak Ibu. Yang saya tangkap adalah begini, wih tahun 2008 saya berdoa buat dia, kamu akan menggendong anak. Dia sudah lama tidak punya anak. Lalu kemudian anaknya baru terjadi 8 tahun kemudian. Pernahkah Bapak Ibu melihat bahwa ketika Tuhan memberikan janji atau nubuatan, kadang kita berpikir dan berharap segera. Siapa yang menyangka 8 tahun kemudian nubuatan itu baru terjadi. Ini yang saya belajar. Nubuatan, janji Tuhan tidak selalu langsung saat itu dan dalam waktu dekat. Tetapi yang saya yakinin, ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Amin. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati, tidak peduli waktunya seperti apa. Tuhan berjanji, Tuhan menepati. Saya mau tanya di antara Bapak Ibu, siapa yang sedang menunggu janji Tuhan hari ini? Wow, banyak sekali. Jangan menyerah, hari ini jangan putus asa. Karena kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan bertanggung jawab untuk menepatinya. Amin Saudara. 8 tahun. Lalu ibu ini cerita, itu anak Bu yang ibu doakan. Anak ini sekarang umur 10 tahun dan for your information, anak saya seorang pelukis. Saya bilang, wow, Tuhan melihat yang kita tidak lihat. Anda lihat, Tuhan tidak pernah tutup mata. Jadi kalau kita sedang menunggu janji Tuhan, semangat Bapak Ibu. Kadang-kadang butuh waktu enggak tahu kapan. Repotnya di dalam menunggu janji Tuhan,
Tuhan tidak pernah kasih jadwal. Betul? Tuhan bilang, Abraham, kamu akan punya anak. Berapa tahun? 25. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau zaman sekarang umur 35 dijanjiin Tuhan punya anak. 25 tahun kemudian baru hamil. 25 tahun. Berapa berarti? 60. Masih bisa ya? Anda udah mulai mikir, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Anda bayangkan, masalahnya ketika Tuhan memberikan sebuah janji, Tuhan tidak pernah ngasih timeline. Waktu Tuhan bicara sama Daud, kamu akan kusiapkan menjadi raja. Tuhan tidak pernah ngomong, nanti tahun sekian jadi raja. Yang terjadi, Daud harus menunggu 13 tahun sampai jadi raja. Jadi kalau hari ini Anda sedang menunggu janji Tuhan dan jawaban doa belum terjadi. Pertanyaan sama yang diteriakkan sama Daud tidak mungkin gak pernah keluar dari mulut kita. Kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan saya harus nunggu? Anda tanya kapan Tuhan? Tuhan kapan? Kok belum terjadi? Katanya Tuhan mau memberkati saya. Kapan Tuhan? Kok belum ada? Katanya nubuatannya begini. Kok belum terjadi? Kapan? Nah hari ini bagi saudara yang bertanya kapan Tuhan, saya mau kasih jawaban. Anda buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Bagi saudara yang hari ini mengawal tahun 2026 dan Anda bertanya-tanya di dalam hati, kira-kira tahun ini terjadi enggak ya? Kira-kira tahun ini akan ada mujizat enggak ya? Kira-kira tahun ini akan ada breakthrough enggak ya? Kapan ya? Mudah-mudahan ini akan menjawab. Bukan cuma Daud yang tanya. Ternyata murid-murid Yesus juga tanya. Tapi mereka punya cara lebih keren, lebih halus Bapak Ibu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi pinter mereka cara tanyanya. Enggak gini, enggak tanya kapan. Tapi gini, Tuhan kira-kira mau enggak sekarang? Mungkin harapan mereka Tuhan jawab gini, enggak sekarang nak, tunggu sabar sebentar lagi ya. Nah kan lumayan, dapat bocoran dikit-dikit, paling enggak ada ngehin gitu kan. Tapi jawaban Tuhan mengagetkan. Waktu mereka ngomong, Tuhan mau enggak sekarang? Boleh enggak kalau Tuhan jawabnya sekarang? Ini jawaban Tuhan. Bagi saudara yang sama bertanya sama seperti saya, kapan? Ini jawabnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bagi saudara yang sampai hari ini tanya, kapan ya Tuhan? Kapan Tuhan tolong saya? Jawabannya gini, gak perlu tahu. Gak enak ya, gak perlu tahu. Lalu di ayat yang ke-8, saudara akan terkejut menemukan bahwa Tuhan sepertinya memberikan topik yang lain agak menyimpang. Nanya soal waktu, Tuhan jawab gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Murid-murid Tuhan tanya gini, kapan Tuhan? Yesus bilang, enggak usah ngurus soal waktu, tapi jadilah saksiku. Maksudnya begini, enggak usah bingung tanya kapan Pak doa Bapak Ibu dijawab. Gak usah bingung tanya kapan Tuhan sediakan yang Bapak Ibu minta. Gak usah tanya lagi kapan anak-anak dapat jodoh. Tapi ini yang Tuhan katakan, lakukan yang engkau bisa lakukan. Ayat 8 mengajarin kita, lakukan yang saudara dan saya bisa lakukan. Jangan bingung kapannya. Jangan bingung mujizat kapan terjadi. Jangan bingung kapan sembuhnya. Tapi lakukan yang bisa saudara dan saya lakukan. Amin. Saya mau kasih contoh buat Bapak Ibu. Seringkali mujizat tidak terjadi bukan karena Tuhan terlambat atau lambat. Tapi mujizat tidak terjadi karena saudara dan saya terlalu menunggu. Saya ulangin, mujizat tidak terjadi bukan karena Tuhan lambat,
Tapi karena saudara dan saya terlalu menunggu. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh nih. Di Surabaya, di Jakarta nggak ada. Seorang ibu ketemu sama saya. Nganterkan saya pulang di perjalanan, dia ngobrol dan dia bilang begini. Bu, saya mau jujur sama ibu, saya ini lagi kecewa sama Tuhan. Kenapa ibu kecewa sama Tuhan? Tuhan itu sudah janji loh bu, sudah bernubuat lewat banyak hamba Tuhan bahwa saya akan dikasih rumah. Tapi sampai hari ini sudah 10 tahun, gak ada rumah bu. Saya kontrak terus 10 tahun ini. Mana janji Tuhan? Saya kecewa, Tuhan tidak menepati apa yang dia janjikan. Tuhan tidak kasih itu rumah sampai hari ini. Saya tanya balik sama ibu ini, Bu, saya boleh tanya enggak? Ibu dalam pikiran ibu membayangkan Tuhan itu ngasih rumah itu kayak apa sih bu? Kayak apa? Ya nggak tahu kan Tuhan yang punya cara. Ya misalnya gini lah bu, misalnya gini. Tuhan memberkati suami saya dapat duit banyak terus bisa beli rumah. Kan gitu. Oh gitu. Atau tiba-tiba ada orang datang salah satu rumahnya dia punya banyak rumah gak kepake salah satunya dikasihkan kami. Kan bagi Tuhan ada yang sulit. Itu namanya semaunya sendiri ya kan. Jadi dia tuh berharap tiba-tiba rumah jatuh di depan mata. Ya kan? Berapa banyak dari saudara dan saya seperti itu. Kita mengharapkan breakthrough soal keuangan, lalu dalam bayangan Bapak Ibu tiba-tiba kejatuhan hujan emas batangan. Mampus loh. Peletak, kejatuhan emas batangan. Mampus beneran saudara. Tuhan bisa gak melakukan mujizat seperti itu? Bisa, tapi saudara dan saya gak bisa menskenario Tuhan. Caranya terserah Tuhan, tapi intinya 10 tahun dia gak dapat rumah karena dalam bayangannya Tuhan itu harusnya dia akan rumah itu jatuh di depan mata, tiba-tiba orang ketok pintu dan berkata begini, adakah di sini yang bernama misalnya Ibu Hera? Tuhan bicara, saya disuruh kasihkan sertifikat rumah saya kepada Ibu Hera. Bapak Ibu tunggu Krakatau masuk tenggelam ke dalam laut pun itu tidak akan terjadi. Yang menunggu jodoh. Ada yang bilang begini, kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa kirimkan cowok itu ke hadapan saya. Ya bisa. Tapi Anda jangan terpaku pada itu. Harapannya dia tiba-tiba pintu diketuk. Tadi malam saya bermimpi dan Tuhan berbicara. Disinilah tulang rusukmu. Gak akan ada, gak ada nada, gak bakalan. Terus saya ditanya, lah terus maksud ibu gimana? Iman tanpa perbuatan mati. Melangkahlah bu. Jadi jangan tanya terus kapan, melangkah. Melangkahnya seperti bagaimana bu? Saya kan gak punya duit. Cari. Cari kan gak pakai duit. Cari. Cari di mana? Ya cari di perumahan-perumahan. Cari aja, cari. Kan gak pakai duit. Pakai apa bu? Pakai kaki. Bener pak, bener. Pakai kaki. Terus setelah cari gimana bu? Nah kalau ada yang suka, mulai bawa di dalam doa. Dan datengin developernya. Terus ngapain datengin developer? Tanya. Tanya bu, saya gak punya duit. Kan tanya gak pakai duit. Cuman tanya aja. Harganya berapa pak? Terus tanya apa lagi? Ada cara pembayaran mudah enggak? Ada diskon enggak? Ada promo enggak? Terus kalau semua mentok, ya udah cuma tanya. Kan lumayan melangkah. Ibu tanya aja belum pernah ya kan? Loh iya, kita ini terlalu jauh berpikir berharap pintu itu dibuka kan? Anda tahu kita berdoa pintu dibuka. Ini yang Anda dan saya sering lakukan. Dalam nama Yesus, pintu terbuka. Yeah, 1, 2, 3, pintu terbuka dalam nama Yesus. Ditengking-tengking, Anda bersujud, berlutut, terus doa puasa, pintu terbuka. Pak, caranya pintu terbuka itu gini. Jalan ke pintu, pegang knopnya, puter gagangnya Pak. Gitu loh, terus dorong. Kalau buka ya buka, kalau enggak buka ya udah jangan didobrak. Tapi kan Anda minimal pegang knopnya, puter. Itu maksud saya. Lakukan yang bisa saudara dan saya lakukan. Amin. Yang enggak bisa kita lakukan itu batasnya kita. Tapi saya enggak mau bu cari rumah di developer. Terus cari di mana? Saya kepingin rumah yang saya kontrak selama 10 tahun ini yang saya jadi milik saya.
Kalau begitu ibu udah pernah ketemu pemiliknya, nanya enggak? Enggak. Ya tanya. Tanya siapa tahu, Pak, siapa tahu. Bahasa saya sama anak saya gini, you never know. Tanya sama pemilik. Ya bukan ngemis. Tapi bolehlah pasang mata kayak kucingnya Shrek. Anda tahu kucingnya Shrek, kan matanya gini. Pak, Bapak kan tahu kita sudah 10 tahun. Ada rencana dijual enggak, Pak? Tapi duit saya enggak banyak, Pak. Loh Bu, terus gimana? Ya enggak tahu. Coba aja dulu. You never know. Melangkah. Anda bisa nangkep. Jangan terus melulu tanya kapan. Melangkahlah. Anak muda, Anda doa minta jodoh. Melangkahlah, jangan di kamar. Enggak akan turun, jatuh kayak Mr. Bean. Melangkah, carilah. Cari di mana, Bu? Gereja. 2 PM boleh. Cool. Jangan pasar. Jangan Mangga 2, Pak. Ntar ketemu cek kayak Pak Bean, Pak. Melangkah. Saya pernah cerita belum ya? Aduh, cerita saya terlalu banyak sampai lupa. Satu hari saya di PD. Saya lagi setelah ibadah selesai, saya lagi jawab handphone saya. Terus lagi asik. Saya ini tipe orang kalau sudah fokus di satu, orang ngajak ngomong nggak terlalu saya perhatiin. Jadi waktu ada seseorang datang, mendekat, saya lagi asik jawab WA. Suara di sebelah saya bilang gini, Ibu Ruth bisa minta bantuan doa. Oh bentar ya. Setelah saya selesaikan WA saya taruh handphone saya menoleh ke dia. Ini reaksi spontan saya, darah Yesus. Anda tahu kenapa darah Yesus? Wanita yang saya lihat masih muda sekitar 25 tahun. Baju atas sampai ke bawah putih, rambut sepinggang, panjang. Tapi yang membuat saya teriak darah Yesus karena poninya. Saya enggak bisa praktek, tapi poninya kira-kira seperti ini. Saya cuma mau kasih contoh. Gini. Bapak tahu guguk yang ditutupin matanya itu mirip gini. Tapi dia poninya nih lebih tebal gini. Ini matanya enggak juling, sudah bersyukur. Bisa doakan saya butuh jodoh. Saya membayangkan gini, ini cewek ngeliat darah Yesus. Kalau cowok, darah Yesus dalam nama Yesus, menyingkirlah hai ular berudak. Hai tahu, hai keturunan ular berudak, hai engkau kaum sesat, gak tahu. Dia gak butuh doa, dia butuh gunting. Setuju? Loh iyalah, butuh gunting Pak. Anda dan saya terlalu ngerok. Kenapa Tuhan udah jawab kapan? Gunting tuh poni. Dan cowok itu daya tariknya mata. Benar nggak para cowok? Mata ya Pak ya, mata ya. Kalau Anda ketemu cewek yang gini, ini mah ketemu bukan sudoku, sadako. Sadako saudara. Langsung ketemu lagi tante-tante umur 50 tahun lebih. Minta dukungan doa, jodoh. Pas saya di depan dia, jangan ketawa, enggak apa-apa. Kan boleh juga umur 50 minta jodoh, kan enggak apa-apa. Itu hak normal. Bukan itu masalahnya. Dia minta doa. Minta doa apa Bu? Saya ini dinubuati Bu. Saya ini naksir satu cowok, umurnya 30-an. Saya makdek gitu ya. Loh sekarang musim loh Pak, musim.
musim berondong, tapi yang berondong yang cewek itu apa nama? Yang cowok yang dapat berondong kan musim ya, musim. Terus habis itu dia bilang gini, udah ada satu hamba Tuhan berdoa bahwa dia jodoh saya. Pak, Bu, enggak semua nubuatan itu harus 100% dimakan mentah-mentah. Semua harus diuji, oke? Terus gimana, Bu? Saya telepon dia, saya datengin, saya kirimin bunga. Ini yang kirimin bunga yang cewek ya. Saya kirimin bunga, mungkin kalau cowok kurang tertarik bunga, salah kali dia ya. Harusnya duit mungkin cek itu lebih percaya kali ya. Dia kirimin bunga, saya kirimin coklat Bu, Valentinean. Terus apa yang terjadi Ibu? Bu, cowoknya nggak mau nemuin saya diblokir nomor saya. Terus saya didatengin mamanya marah-marah Bu. Mamanya bilang apa? Saya jadi kepo, Bapak Ibu pengen tahu ada drama apa di sini. Mamanya bilang apa? Dia bilang gini, kamu ya anakku tuh nggak suka kamu, jangan kejar-kejar. Bapak bayangin mamanya cowok yang umur 30 tahun ini marah-marahin ngelabrak si perempuan. Oke, saya cuman oke Tuhan sabarkan hati hambamu. Saya enggak tahu mau doa apa. Yang pasti saya enggak bisa mendoakan jadilah, enggak bisa. Saya berdoa, saya mau tumpang tangan. Orang berdoa kan pasti enggak mungkin jarak jauh kan. Mendekat. Ketika saya mulai mendekat, saya mencium bau. Bau apa? Bau pesing. Tahu bau pesing? Ngompol. Bau. Jadi badannya dia mungkin nggak tahu bajunya jadi satu sama ngompolnya, ponaan kali nggak ngerti aku. Pokoknya baunya pesing. Tapi kan nggak mungkin aku doa jauh-jauh. Saya bilang Tuhan kuatkan saya Tuhan, kuatkan hambamu ini. Lo butuh kekuatan. Karena doanya bisa 5 menit. Makanya Bapak Ibu kalau minta didoakan pastikan Anda sudah cuci rambut, sudah mandi, sudah baunya bagus. Supaya Anda tidak menambah pencobaan bagi pendoanya. Saya deketin mau enggak mau akhirnya tumpang tangan. Dan ketika mau tumpang tangan mau doa mendekat. Bau dari rambut keluar. Bau minyak jelantah, minyak yang apek. Langsung Tuhan. Kuatkan. Sepanjang saya doa ini cara saya. Tuhan Yesus, Engkau dengar doa dan kerinduannya. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Modelnya saya seakan-akan pewahyuannya dari situ loh Bapak Ibu, antennya. Jadi doanya gini, kayak gitu loh. Saya zaman dalam hati gini, gimana ndak lari ya Pak ya. Wong jarak 1 meter udah seng. Makanya melangkah. Amin saudara. Yang cewek-cewek belum punya pasangan mulai dandan. Mulai berpenampilan bagus. Yang cowok-cowok dandan juga. Yang berpenampilan bagus. Itu paling enggak first impression. Lakukan yang bisa saudara dan saya lakukan. Ada satu cerita. Tapi ini kisah nyata. Anda pernah mendengar nama Howard Schultz? Pasti tidak pernah. Wajah Anda menandakan Anda tidak tahu siapa yang saya tanyakan. Howard Schultz orang yang sangat hebat. Anda tidak pernah hafal namanya tapi saya yakin sudah pernah minum kopinya. Howard Schultz punya mimpi menjadikan kopinya, kopi rumahan, go internasional. Dialah pemilik dan pendiri Starbucks. Oke. Tahukah Anda, Howard Schultz waktu mau bikin Starbucks sama seperti banyak pengusaha yang ada. Dia berpikir dia tidak akan bisa membuat kopinya go internasional kalau tidak punya modal dulu. Saya sering khotbah di kumpulan pengusaha, saya diprotes. Semua pengusaha rata-rata kalau tidak ada modal ya tidak bisa Bu, harus punya modal. Nah itu sebabnya selama 2 tahun dia buang waktu dari investor satu ke investor lain cari modal.
217 kali penolakan yang dia alami untuk cari modal dan dia tidak dapat. 2 tahun. Akhirnya dia putus asa. Nggak ada investor. Akhirnya dengan uang tabungan yang ada, dia mulai membuat sebuah toko kopi kecil semampunya dia, dompleng nunut sama sebuah perusahaan. Dia nunut bikin satu kedai kopi kecil. Ternyata setelah dia membuat kedai kopi kecil ini, barulah investor datang. Ini yang Tuhan ajarkan. Jangan tanya kapan, tapi melangkahlah yang bisa saudara dan saya lakukan. Jangan nunggu modal, lakukan yang bisa kita lakukan. Bukankah saya pernah cerita, saya menerima banyak DM Bapak Ibu, semua pertanyaannya sama. Saya kehilangan pekerjaan, saya mau bikin usaha, tapi saya tidak punya modal. Saya punya seorang teman di Surabaya, seorang ibu rumah tangga. Dia menunjukkan ke saya saldo income bersih yang dia terima paling kecil 11 juta. Rekor tertinggi sampai 100 juta dalam sebulan. Anda tahu jual apa? Oh gampang. Jual sayur bayam, sayur kangkung, jual kecambah, terus jual telur, ikan, ayam. Maksudnya gimana Bu? Enggak buka kios, dia menerima PO, terima orderan. Malam orderan masuk, Bu besok saya pesan ya, pesan telur 12 butir, pesan sayur kangkung seikat, kacang panjang seikat, terus pesan daging ayam 1 ekor, begini-begini. Cuman begitu, pagi jam 3 dia ke pasar, terus dia belanjain, kan udah dapat duit cash kan udah bayar depan kan, dia belanjain ke pasar, lalu dia gocekan. Cuman begitu Bapak Ibu, dia 1 bulan minimal paling kecil 11 juta. Saya melihat saldonya, gara-gara itu saya sempat berpikir saya mau jualan kangkung. Lumayan buat tambah-tambah Pak. Iya kan, lumayan buat side hustle, buat tambah-tambah. Ini loh pemikiran kita yang selalu salah, bahwa kita menganggap ketika kita itu mau melihat breakthrough, kita harus butuh semuanya disiapkan. Jangan tanya kapan, sebetulnya lebih tanya Tuhan itu tanya gini loh, kapan kamu melangkah? Anda tanya Tuhan kapan, Tuhan tanya balik, kapan kamu melangkah? Karena itu hari ini apapun yang Anda bisa kerjakan, kerjakanlah saudara. Amin. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita, saya cuma punya waktu tinggal 6 menit. Saudara pernah dengar cerita anak saya? Yang kedua, dia suka banget menyanyi. Impiannya menjadi penyanyi sekuler. Dan impian itu hampir nyaris terwujud. Ketika 2 tahun lalu sebuah record label mendatangi dia dan menawarkan untuk bergabung. Dia senang sekali, saking senengnya dia bilang, "Mami, aku tanda tangan ya." Saya bilang, "Nak, Mami sarankan kamu tanya Tuhan lagi, karena Tuhan yang paling tahu apa yang di depan. Karena dunia entertainment itu kan tidak mudah. Jadi nanti kamu tanda tangan, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kamu tanya Tuhan ya Nak." Anak saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu jangan salah, tidak bisa dengar. Terus gimana caranya? Nah Bapak Ibu bisa tiru ini. Ini cara dia doa. Tuhan, Janice tidak mau salah melangkah. Bicaralah dengan cara yang Janice bisa mengerti. Saudara tahu, Tuhan tiba-tiba memunculkan lewat handphonenya TikTok. Orang Amerika, kulit hitam, tiba-tiba bicara, "Saya dapat pesan Tuhan aneh. Ada seseorang di luar sana, saya tidak tahu di mana kamu. Hari ini kamu sedang dalam kebingungan karena kamu mendapatkan tawaran yang sangat kamu tunggu-tunggu bertahun-tahun, karena ini mimpi kamu dan ini kesukaan kamu, ini passion kamu, dan kamu hampir tanda tangan." Detail sekali. Tapi Tuhan berkata buat kamu hari ini, jangan tanda tangan dan jangan ambil tawaran itu. Suruh tolak saudara. 2 kali TikTok datang.
Satunya orang bule kulit putih, satunya kulit hitam. Sama, satunya cewek, satunya cowok. 2 kali. Saudara, Tuhan bisa pakai TikTok loh untuk bicara. Kan saya sudah sering bilang sama Bapak Ibu, sekarang belakangan Tuhan sering pakai medsos untuk bicara. WA, Instagram, TikTok, Facebook. Anda tahu kenapa? Karena Tuhan mau ngomong lewat firman, Anda tidak pernah buka Alkitab. Loh itu jawabannya. Sehingga Tuhan saking kangennya ngomong sama anaknya. Anaknya lebih suka browsing medsos. Tuhan juga mengupgrade diri. Menyesuaikan, dia juga jadi anak muda up to date Pak. Dia terpaksa ngomong lewat medsos. Ayo saya tanya, saya beneran tes ya. Siapa yang tiba-tiba buka WA, pernah buka WA tiba-tiba muncul ayat atau apapun. Atau Instagram tiba-tiba, cek, loh ini kok saya. Siapa? Wah, hampir banyak semuanya. Lihat kan, hari-hari ini Tuhan bicara lewat itu. Karena apa? Karena Anda tidak pernah buka Bible. Mau tidur yang Anda buka apa? HP. Bangun tidur? HP. Terus Bible-nya kapan? Nggak ada Bu, scrolling Bu. Iya kan? Makanya Tuhan tuh baik, ngalah, sabar. Dia bicara. Dia juga bicara sama anak saya lewat TikTok. Dia langsung tahu, akhirnya dia memutuskan menolak. Nangisnya sebulan. Sampai akhir tahun 2025. Dia masih bertanya begini sama Tuhan. Tuhan kapan ya? Kapan Janice bisa dapat kesempatan lagi? Kapan ya Tuhan? Kapan? Saya sharing sama dia firman ini. Berhenti tanya kapan. Lakukan yang bisa kamu lakukan. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia mencurahkan tangisannya. Dia bikin sebuah lagu dan sekarang dia lagi diantar ke airport. Dia 4 hari di sini recording lagu ciptaannya. Dan kemarin recording sama Yeshua Abraham. Dia lakukan yang bisa dia lakukan. Saya akhirin. Satu kali Paulus dan Silas di penjara dalam Kisah Rasul 16. Tangan, kaki terbelenggu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi mulut bisa bernyanyi dan mengucap syukur. Minimal. Kalau Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana kita menunggu dengan aktif. Bersyukurlah. Naikkan pujian. Anda tidak akan pernah tahu Tuhan kirimkan malaikat merobohkan belenggu yang membelenggu tangan dan kaki saudara. Kalau tangan kaki tidak bisa bergerak, minimal mulut bisa memuji Tuhan. Amin saudara, lakukan yang bisa saudara dan saya lakukan. Dan lihat bagaimana Tuhan bergerak dengan mujizatnya. Yuk kita berdoa, bolehkah saya mengundang pemain musik kembali? Barusan di anak-anak muda, saya boleh sharing tambahin ya. Saya diminta khotbah tentang pacaran, dating. Saya tidak tahu apakah pernah Anda mendengar cerita ini, karena saya juga jujur, cerita ini bukan saya yang mengalami sendiri, tapi saya mendengar dari seorang hamba Tuhan yang pernah bersaksi, dan saya sangat diberkati dengan cerita beliau. Katanya cerita ini terjadi di Jakarta, atau jangan-jangan di gereja PRJ ya. Saya tidak tahu. Kalau beneran terjadi di gereja PRJ mungkin bisa dikoreksi ceritanya, bisa di cross check. Saya tadi bilang sama anak-anak muda, di Alkitab ada cerita bidan-bidan yang takut akan Tuhan walaupun mereka bukan orang Yahudi, mereka nggak berani bunuh bayi-bayi. Jadi bayi-bayi itu diselamatkan dan disembunyikan sama mereka, lalu mereka bilang sama Firaun, oh bayi-bayinya orang Yahudi itu kuat-kuat. Lalu Alkitab menuliskan ketika mereka takut akan Tuhan, mereka dibuat Tuhan berumah tangga. Cerita ini memberikan sebuah kesan buat saya. Kalau Anda di dalam masa menunggu, jangan terus bertanya kapan. Menunggu itu bukan pasif, tapi aktif. Aktifnya gimana? Hiduplah dengan selalu menghormati Tuhan. Dahulukan Tuhan. Dia akan bela saudara. Mereka dibuat berumah tangga.
Saya mau cerita, tambahin 1-2 menit lagi. Ada seorang anak muda di sebuah gereja, cewek, jelek sekali. Cewek ini paling jelek di seluruh gereja karena mukanya cacat. Lahir karena mungkin keracunan air ketuban sehingga mukanya melepuh. Mata besar sebelah, miring, hidung miring, mulut miring, seperti orang melepuh kebakaran. Tapi cewek ini cinta Tuhan luar biasa. Sangat mengasihi Tuhan, pendoa, takut Tuhan. Ada teman-teman yang ledek, mana ada cowok yang mau sama kamu? Dia jawab gini, kalau Tuhan mau saya menikah, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Lalu di gereja itu konon ada seorang cowok paling ganteng. Sudah ganteng tajir. Sudah tajir anak tunggal. Sempurna kan? Bukankah ini yang dicari bapak-bapak dan ibu-ibu? Buat jadi mantu anak tunggal. Berarti alamat waris tahta, ya kan? Udah baik, ganteng, cinta Tuhan, tajir. Lebih lengkap lagi kalau papa mamanya mendekati garis akhir. Enggak, itu saya tambahin saudara, saya tambahin. Saya tidak dengar dari cerita beliau. Saya cuman batin, wah itu kalau tambahin mendekati garis akhir kan berarti pewaris tahtanya cepet ya realisasinya ya. Singkat cerita, cowok ini dikejar banyak cewek, tapi tidak ada yang diterima sampai sempat muncul rumor atau pikiran bahwa jangan-jangan cowok ini gay. Tapi akhirnya kecurigaan mereka hancur, terjawab setelah keluar surat undangan pernikahan. Nggak tahu kapan kapan pacarannya, tahu-tahu keluar surat undangan pernikahan yang menikah cowok paling ganteng di seluruh gereja dengan cewek yang paling jelek. Mereka meriah sekali setelah menikah, honeymoon selama 1 bulan ke Eropa, naik kapal pesiar. Wong orang kaya kok, ceweknya miskin. Terus kemudian setelah pulang dari honeymoon, mereka berdua maju ke depan kesaksian di depan jemaat. Yang cewek yang bicara karena dia udah biasa pelayanan. Saya tahu pasti bapak ibu semua mempertanyakan kenapa orang jelek kayak saya bisa suami saya kok mau. Dia cerita. Ternyata di balik ketampanan suaminya cacat bapak ibu. Yang tidak dilihat orang. Yaitu yang saya bilang you never know. Cacatnya di mana? Di lensa mata. Kita kalau melihat kan pakai lensa mata. Lensa matanya cacat gimana? Dari 1000 bayi belum tentu ada cacat yang terulang. Lensa mata suaminya tidak bisa melihat garis lurus. Ini lurus kan? Mata saudara ngelihat lurus kan? Di mata dia tidak, ini bengkok. Anda ngerti sekarang cewek secantik apapun, di mata dia bengkok semuanya. Ngerti nggak Anda? Matanya bengkok, hidungnya bengkok, mulutnya bengkok. Dan the only one yang kenceng, cewek yang bengkok. Yang tadi matanya melepuh bering, mulutnya miring. She's the perfect one. Jadi bukan cuma dapet cowok yang baik, yang cinta Tuhan, yang tajir, tapi pasti bakalan setia. Bakalan setia. Kecuali kalau saudara bisa mendatangkan saingan yang sama-sama bengkok. Jadi alamat digoda apapun dia tidak akan goda karena semua bengkok di matanya. Tuhan memberikan terbaik. Amin. Jadi jangan tunggu kapan, lakukan dengan mencintai Tuhan. Lakukan dengan takut akan Tuhan yang kau bisa lakukan. Lakukan dengan syukur. Dan lihat Tuhan bisa membengkokkan. Yang belum dapat, jangan takut. Tuhan bisa hipnotis. Ntar salah bahasanya. Pokoknya gimana deh. Tuhan bisa membuat yang enggak tertarik sama kamu bisa. Entah gimana melihat kamu tuh seperti slow motion gitu. Oke. Cowok-cowok yang merasa tidak tampan jangan berkecil hati. Anda tidak akan pernah tahu, you never know. Ada seorang cewek yang ketika melihat engkau, dia begini. Karena kekaguman akan ketampananmu. Buat orang lain kamu tidak tampan, di mata dia tampan.
Karena engkau tidak akan pernah tahu, siapa tahu lensa matanya juga bengkok. Semangat Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa seperti untuk Tuhan. Yuk kita mengucap syukur. Kita naikkan satu pujian. Nyanyi pujian bagimu. Kita bisa ucapkan syukur sama Tuhan. Semua yang hari ini belum dijawab sama Tuhan, bisakah kita tetap bersyukur? Katakan dengan iman, nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Terima kasih Bapa. Tuhan, Pujian bagimu. pujian bagimu. Tuhan, Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Ini doa kami semua sore hari ini Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat pujian hanya buat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk doa yang belum dijawab. Terima kasih untuk pertolongan yang belum terjadi. Terima kasih untuk permohonan yang belum Tuhan kabulkan. Karena kami tahu satu hal, Tuhan cinta dan kami cinta sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, katakan sama-sama, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, terima kasih Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar untuk hari ini akan melangkah. Apapun yang jadi doa dan penantian kami melakukan bagian yang kami bisa kerjakan. Kami belajar bersyukur, kami belajar memuji walaupun tangan kaki kami terikat gak bisa melakukan apa-apa. Tapi minimal mulut kami akan tetap bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tetap baik dan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu sore hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba mengembalikan semua kemuliaan, hormat dan pujian hanya buat nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Coba senggol sebelahnya bilang begini, semangat. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Yang merasa diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, mewakili gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ. Terima kasih atas pelayanan hambanya, Pastor Ruth Julia. Kiranya Tuhan memberkati pastor serta keluarga berlimpah. Baik, GBPRJ rindu untuk menyambut, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami? Di ibadah kelima ini boleh lambaikan tangannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Baik, ini menjadi tugas setiap kita untuk membawa kerabat, rekan, saudara, dan keluarga terdekat kita beribadah bersama-sama dan bertumbuh di tempat ini. Amin. Sekarang adalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera di depan kursi Bapak Ibu semua atau yang tertera di depan layar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash atau tunai dapat melambaikan tangannya, maka pengerja dapat segera membantu untuk memberikan amplop persembahan.
Apabila semuanya sudah siap, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan doa tutup dan doa berkat. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah di sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Evangelis Ruth Julia ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, berkati berlimpah-limpah. Kau berikan kesehatan yang terbaik, Kau jaga, Kau lindungi keluarga dan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya sakit Kau sembuhkan Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di rumah doa ya Bapa, yang saat ini sedang berdoa untuk kesembuhannya Tuhan, untuk pengapuran yang ada di kakinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus,
meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini,
akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.